8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwodadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. Tim kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon, Jawa Barat memberikan pernyataan mengejutkan. Disebut para terpidana kasus Vina merupakan korban rekayasa penyidik Polres Cirebon Kota, bahkan para terpidana disebut bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana yakni Jogi Nenggolan, Titin Prialianti, dan Widyaningsih mengungkap hal ini dalam konferensi persnya di Cirebon pada Sabtu 18 Mei. Jogi Nenggolan mengatakan bahwa pihaknya menemukan banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kasus ini. Ia menyebut kasus ini direkayasa polisi lantaran ke-8 terpidana tidak mengenal korban Vina dan Eki. 8 terpidana juga tidak mengenal 3 pelaku yang saat ini masih menjadi buron polisi. Selain itu, 7 terpidana yang tinggal di daerah Kesambi, Cirebon tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas. Lebih lanjut, Jogi menegaskan bahwa 8 terpidana bukan anggota geng motor yang selama ini disebutkan polisi, melainkan mereka adalah buruh bangunan. Dijelaskannya saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, 7 terpidana tengah berkumpul di malam hari. Jogi pun membantah jika kliennya melakukan pemerkosaan terhadap Vina. Kala itu pihaknya sudah berupaya menunjukkan bukti bahwa kliennya bukan pembunuh dan pelaku pemerkosaan Vina. Ia bahkan sudah mengajukan pra peradilan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Titin meyakini bahwa 8 terpidana kasus Vina itu yang ada di dalam penjara bukanlah pelaku yang sebenarnya. Kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi dan Uzi? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya, ditarik perkara justisi padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir.
Dibunuh seorang bernama Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina, dan Eki mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 WIB sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Menurutnya, kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian nahas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Adapun saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, yakni Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Diketahui saat itu Eki dan Vina masih berusia 16 tahun. Saat itu jasad keduanya dibuang di bawah jembatan layang. Hal itu bertujuan untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Terkini, Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki turut membuka suara atas kasus yang kembali mencuat ke publik. Yakni Rudiana menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Adapun pihaknya saat ini turut meminta kepada masyarakat agar tak membuat pernyataan yang bisa memperburuk keadaan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Ketiga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan